Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Inaya, NIM 12631020101. Kelas Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Literasi Informasi pada Maraknya Lowongan Pekerjaan Palsu di Media Sosial. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang juga berbagai jenis penipuan. Penipuan kini terjadi di mana saja, baik secara langsung ataupun melalui media online. Salah satu contoh banyaknya penipuan pada media jenis online yaitu banyak beredar berita palsu yang tersebar melalui media sosial. Untuk menghindari informasi palsu lowongan pekerjaan, maka disarankan untuk menerapkan teori The Seven Phases of Information Literacy. Dengan menerapkan teori tersebut, maka akan meminimalisir terjadinya penipuan. Literasi informasi bukan hanya untuk dunia pendidikan saja, namun saat menghadapi kehidupan sehari-hari, kita juga perlu kemampuan literasi informasi. Berikut teori The Seven Phases of Information Literacy pada maraknya lowongan pekerjaan palsu di media sosial. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengatur, serta menggunakan informasi untuk belajar, memecahkan masalah, ataupun membuat keputusan pada konteks pembelajaran formal dan informal, baik di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan pendidikan. The Seven Phases of Information Literacy adalah model literasi informasi yang diusulkan oleh Bruce. 7 wajah literasi informasi sebagai berikut. Wajah pertama, penggunaan teknologi informasi untuk kesadaran informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, banyak pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk berjejaring sosial. Namun, kini banyak kalangan dari mulai remaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lowongan pekerjaan. Informasi lowongan kerja yang ada di media sosial sangat meledak. Perkembangan teknologi membuat masyarakat sadar, di mana sekarang ini jarang sekali perusahaan menerima lamaran pekerjaan melalui offline. Semuanya dilakukan secara online melalui via Gmail. Masyarakat pun dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Wajah kedua, menemukan sumber informasi dari sumber yang tepat. Maraknya informasi lowongan kerja palsu terjadi karena meledaknya informasi lowongan kerja di media sosial. Maka dari itu, kita harus tahu aplikasi apa yang cocok untuk melamar pekerjaan. Mencari lowongan pekerjaan di aplikasi yang memang sudah banyak dipercaya orang, guna menghindari penipuan. Wajah ketiga, literasi informasi sebagai pelaksana proses. Sekarang ini kasus penipuan bisa terjadi dimanapun, bahkan penipuan via online sudah sangat sering terjadi, entah dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh oknum yang sangat merugikan. Ada beberapa ciri yang wajib kita ketahui terkait informasi lowongan kerja palsu, yaitu yang pertama, email perusahaan menggunakan @hotmail.com. Yang kedua, diminta bayaran untuk travel dan hotel sebelum mendaftar rekrutmen. Yang ketiga, tidak ada jejak digital perusahaan. Yang keempat, website perusahaan selain .com, .co.id, .id.co.id, .or.id, .ac.id, .orang, .net. Selain website yang telah disebutkan, maka perlu dicurigai. Yang kelima, lokasi serta nomor telepon perusahaan tidak ada di Google. Yang keenam, adanya ulasan negatif atau mencurigakan di Maps perusahaan. Wajah keempat, literasi informasi sebagai pengontrol informasi. Untuk tidak membuang-buang waktu dan menghindari lowongan kerja palsu, ada beberapa tips yang harus dilakukan, yaitu langsung mengunjungi website perusahaan untuk mencari lowongan kerja yang tersedia perusahaan tersebut, atau bisa juga masuk ke aplikasi LinkedIn atau aplikasi lain yang bisa dipercaya dalam mencari lowongan pekerjaan. Wajah kelima, literasi informasi untuk membangun pengetahuan pribadi. Ketika mencari informasi lowongan kerja di sosial media, orang punya caranya masing-masing untuk mengakses dan menghindari lowongan kerja palsu. Maka dari itu, saat kita mendapat pengetahuan baru tentang mengakses informasi lowongan kerja di media sosial, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, supaya kita tahu apakah cara orang tersebut relevan untuk kita ikuti atau sebaliknya. Wajah keenam, literasi informasi dalam pengetahuan dan perspektif pribadi untuk memperoleh wawasan baru. Supaya terhindar dari penipuan informasi lowongan kerja, maka kita harus mengetahui ciri-ciri lowongan kerja palsu seperti
yang telah disebutkan sebelumnya. Memperoleh wawasan atau pengalaman dalam kegiatan yang kita lakukan itu wajib kita dapat untuk menghindari kesalahan fatal. Seperti dalam hal mengakses informasi lowongan pekerjaan, kita perlu wawasan dalam mengaksesnya. Wawasan atau pengalaman tersebut bisa kita dapat melalui komunikasi sesama, dari konten yang edukatif, atau artikel pada Google. Wajah ketujuh, literasi informasi dalam penggunaan informasi secara bijak. Ketika kita sudah berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka literasi informasi perlu kita gunakan. Skill literasi informasi wajib dimiliki setiap orang, apalagi saat menghadapi perkembangan teknologi. Kemampuan literasi informasi perlu kita pelajari, bisa melalui komunikasi antar sesama atau melalui media lain. Dengan adanya kemampuan literasi, kita bisa menghindari kesalahan fatal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian di mana temuannya tidak diperoleh dari hasil statistik atau hitungan jenis lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui aplikasi WhatsApp via video call dengan masing-masing narasumber. Subjek penelitian ini adalah usia 20 tahun ke atas, di mana rata-rata usia ini yaitu usia mencari pekerjaan. Banyak dari usia tersebut mencari informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara melalui video call, aplikasi WhatsApp, studi literatur, serta internet searching. Hasil penelitian. Usia narasumber di atas usia 18 tahun dan rata-rata pendidikan terakhir narasumber yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Rata-rata pendapat narasumber mereka percaya tentang informasi lowongan kerja dari media sosial karena mereka mendapat pekerjaan dari sosial media. Namun, sedikit dari narasumber kurang percaya dengan informasi lowongan kerja yang tersebar di media sosial karena salah satu dari narasumber pernah menjadi korban penipuan lowongan kerja. Rata-rata dari narasumber sudah berpengalaman dalam hal mencari informasi lowongan pekerjaan di sosial media. Maka mereka lebih berhati-hati ketika mendapat informasi lowongan pekerjaan dengan cara mereka menelusuri informasi lebih dalam dahulu sebelum mengirim lamaran pekerjaan. Ada beberapa narasumber yang percaya dengan aplikasi di media sosial untuk melamar pekerjaan, namun ada juga yang lebih memilih melamar lowongan pekerjaan langsung di website resmi perusahaannya. Adapun aplikasi terpercaya yang direkomendasikan para narasumber untuk mencari lowongan pekerjaan yaitu aplikasi Kita Lulus, Jobstreet, LinkedIn, OkJobs, bahkan ada yang dari Instagram. Dari pendapat narasumber, ada yang percaya, ada yang menganggap penipuan saat lowongan kerja itu berbayar. Namun, dari mereka ada yang melamar pekerjaan dengan membayar uang terlebih dahulu lalu bekerja. Ada juga yang sudah membayar, namun sama sekali tidak ada konfirmasi dari perusahaan. Penipuan informasi lowongan ini karena banyak oknum yang mengatasnamakan perusahaan. Maka dari itu, lebih waspada lagi ketika ingin mencari informasi lowongan pekerjaan dan jangan mudah tergiur ketika ada informasi lowongan pekerjaan yang langsung menetapkan upah. Karena upah perusahaan ditetapkan ketika kita sudah masuk wawancara dengan HRD. Kesimpulan. Hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semua orang ragu tentang informasi lowongan pekerjaan yang tersebar di sosial media. Yang paling penting, orang harus selalu punya rasa kewaspadaan meskipun lewat media sosial. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA bisa dibilang lebih banyak pengalaman ketika mencari lowongan pekerjaan lewat media sosial. Semua narasumber yang diwawancarai lebih sangat percaya pada website perusahaan. Namun, di sisi lain mereka juga percaya aplikasi yang ada di media sosial. Maka dari itu, ketika mendapat lowongan pekerjaan dari media sosial, alangkah baiknya kita telusuri terlebih dahulu. Juga kita jangan melupakan orang sekitar yang lebih berpengalaman dalam hal ini untuk berkomunikasi.